Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Ya, ini soal kelima. Umur ibu 3 kali umur anaknya. Selisih umur mereka adalah 26 tahun. Ya, tentukan umur anak tersebut. Nah, seperti biasa, kita permisalkan dulu. Ya, ibu sebagai variabel X, anak sebagai variabel Y. Ya, lalu persamaannya ada dua. Ya, yang pertama adalah umur ibu 3 kali umur anaknya. Ya, sehingga X sama dengan 3Y. Benar ya, ibu sama dengan 3 kali anaknya. Ya. Lalu selisih umur mereka adalah 26 tahun, sehingga ibu X dikurangi Y anak sama dengan 26 tahun. Nah, begitu ya. Oke. Lalu kita lakukan substitusi atau penggantian ya oleh persamaan yang kecil dimasukkan kepada persamaan yang besar. Kita ingat tadi X dikurangi Y sama dengan 26. Ini persamaan yang kita akan gunakan, persamaan besarnya ya. Persamaan kecilnya tadi X berapa? X sama dengan 3Y. Nah, sehingga X-nya diubah jadi 3Y di sini. Supaya apa? Supaya variabelnya jadi 1. Ya. Sehingga menjadi 3Y dikurangin Y sama dengan 26. Ya. 2Y sama dengan 26. Ya. Ingat operasi perkalian dan pembagian ya. Ini sama dengan 2 dikali Y kan, sama dengan 26, sehingga Y menjadi 26 dibagi dengan 2. Ya, Y sama dengan 13. Oke. Y itu apa? Kembali lagi ke awal, Y adalah anak tersebut. Pertanyaannya, umurnya anak tersebut kan, berarti hanya Y yang kita cari. Jadi umur anak tersebut adalah 13 tahun. Ya. Lanjut. Soal nomor 6, suatu kolam renang berbentuk persegi panjang memiliki lebar 7 kurangnya dari panjang. Ya. Berarti panjangnya sama dengan lebar ditambah 7. Itu persamaan yang pertama. Lalu lanjut, keliling kolam tersebut adalah 86 meter. Tentukan ukuran lebarnya. Ya. Kita misalkan panjang itu sebagai P seperti biasa, lebar tuh L kecil. Ya, persamaannya ada dua. Yang pertama tadi ya, P sama dengan L ditambah 7. Ya. Lalu persamaan yang kedua, kelilingnya diketahui ya. Keliling sama dengan 2 dikali dalam kurung P tambah L. Ya. Lalu seperti biasa, persamaan yang besar yang kita akan gunakan. Substitusi maksudnya mengganti. Ya. Kita masukkan ke dalam. Kita ganti dari persamaan yang kecil. Apa yang kita ganti? P tersebut, supaya variabelnya hanya satu yang nggak diketahui. Ingat kita belajar persamaan linear satu variabel. Ya, keliling sama dengan 2P ditambah 2L kan. Sehingga menjadi keliling sama dengan 2P-nya diganti L tambah 7. Dalam kurung L tambah 7 ya ditambah 2L. Sehingga 86 sama dengan 2L tambah 14 ditambah 2L. Sudah terbuka semua ya. Seperti biasa, semua konstanta saya pindah ke kiri supaya lebih mudah. Ya, 86 dikurangi 14 sama dengan 2L tambah 2L. 72 sama dengan 4L. Ya, 72 dibagi 4 sama dengan L. L ini lebar ya, kembali lagi ke sini. Sehingga lebarnya didapatkan 18. Apa yang ditanyakan? Ukuran lebar. Jadi selesai perhitungan kita. Jadi lebar kolam tersebut adalah 18 meter. Lanjut nomor 7. Soal yang mudah sekali. Ini persamaan biasa. 5X dikurangi 2 sama dengan 13. Maka berapakah nilai dari
X plus 2. Pertama-tama kita pasti mencari nilai X dulu kan. Ya. Seperti biasa, kita fokus ke persamaannya. Ya. Kita ubah, kita pindahkan ruasnya ke tempat yang gampang untuk dihitung. Ya, yang gampang dihitung adalah variabelnya ada di kiri, konstantanya ada di kanan. Boleh, bebas ya. Konstantanya boleh juga di kiri, ruas kiri. Variabelnya juga boleh di ruas kanan. Terserah yang mana yang lebih mudah. Cuman menurut saya ini yang lebih mudah. 5X sama dengan 13 ditambah 2, 15. Sehingga X menjadi 15 dibagi 5. X sama dengan 3. Nah, jika X-nya 3, lihat lagi soalnya, pertanyaannya. Nilai dari X tambah 2. Ya, berarti 3 ditambah 2. Karena X-nya sama dengan 3 kan. Berarti nilai dari X tambah 2 adalah 5. Oke, begitu saja. Soal nomor 8. 2 per 3X dikurangi 1 sama dengan 4 dikurangi 1 per 3X. Oke, maka nilai X adalah, ini biasa ya, gampang sekali tapi memang pecahan. Jadi kamu harus kembali menguasai aljabar pecahan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan. Ya, seperti biasa, saya kumpulkan semua konstanta di kiri. Ya, minus 1 plus 4 pindah ke kiri jadi minus 4. Sama dengan minus 1 per 3X minus 2 per 3X. Ya, berarti minus 5 sama dengan minus, lihat bagian pembilangnya dijumlahkan ya, minus 1 min 2, berarti min 3. Penyebutnya tetap 3. Oke, berarti ini bisa dicoret ya, tinggal 1 ya, minus 1. Min 5 sama dengan minus 1X atau minus X sama saja. Ya, berarti kalau kedua ruas tandanya sama, ini boleh saling menghilangkan ya, sehingga jadi positif. 5 sama dengan X, berarti nilai X menjadi 5. Nomor 9, soal cerita ini ya. Bapak ingatkan lagi, kalau soal cerita, intuisi kita atau imajinasi kita terhadap logika berpikir itu harus semakin tajam. Ini contoh soalnya, Samuel membeli 2 bungkus kue nastar dan 3 bungkus kue coklat. Harga 1 bungkus kue nastar sama dengan 2 bungkus kue coklat. Jika Samuel memberikan uang 50.000 dan mendapat kembalian 1.000, berapa harga 1 bungkus kue nastar tersebut? Ya. Seperti biasa kita misalkan. Kalau ada soal cerita selalu kita akan misalkan dulu. Yang mana kamu misalkan sebagai X, yang mana sebagai Y. X di sini adalah kue nastar, Y-nya adalah kue coklat. Persamaannya ada 2. Yang pertama tadi 1 bungkus kue nastar sama dengan 2 bungkus kue coklat. Berarti kue nastar sama dengan 2 kue coklat atau 2Y. Bener ya? Lalu persamaan yang kedua, kita masukkan semuanya, 2 kue nastar ditambah 3 kue coklat sama dengan 50.000 kembalian 1.000. Begini nulisnya. Oke, sehingga seperti biasa lagi kita substitusikan atau kita gantikan. Persamaan utama yang kita pakai adalah persamaan yang paling besar. Ya, kita gantikan salah satunya dengan variabel yang ada di persamaan kecil. Oke, yang mana yang lebih enak? Yang lebih enak adalah mengganti X semua dengan Y. Ya, X dibilang sama dengan 2Y, sehingga 2X menjadi 2 dalam kurung dikalikan 2Y. Oke, 3Y tetap aja karena variabelnya menjadi Y seperti yang lain ya. Oke, sama dengan 49.000. Oke, 50.000 dikurangi 1.000. Sehingga 4Y tambah 3Y, 7Y sama dengan 49.000. Sehingga Y sama dengan 49.000 per 7. Sehingga 1 kue coklat harganya, 1 bungkus kue coklat harganya 7.000. Ya. Jadi ditanyakan 1 bungkus kue nastar berapa? Tadi kan 1 kue nastar sama dengan
2 bungkus kue coklat. Ya, kalau kue coklatnya 7.000, berarti 2 kue coklat sama dengan 14.000. Itulah harga 1 bungkus kue nastar. Ya, 14.000. Soal yang terakhir. Nah, Naomi membeli 2 pasang pensil dan penghapus. Yang satu buat dirinya, yang satu dipakai kakaknya, pensil dan penghapus tersebut. Yang dipakai sama kakaknya itu lebih mahal 10.000 rupiah dari punyanya Naomi sendiri. Jika waktu membeli Naomi membawa 50.000, dapat kembalian 10.000. Berapakah harga pensil dan penghapus milik Naomi tersebut? Seperti biasa, kita misalkan ya, pensil dan penghapus Naomi itu kita kasih variabel X. Pensil dan penghapus punya kakaknya Naomi kita kasih Y. Ya. Persamaan pertama adalah tadi pensil dan penghapus kakaknya Naomi adalah pensil Naomi ditambah 10.000 kan, karena lebih mahal 10.000. Ngerti ya? Lalu persamaan yang kedua, pensil penghapus milik Naomi ditambahkan pensil penghapus milik kakaknya Naomi sama dengan 50.000 kembalian 10.000. Oke, sehingga seperti biasa persamaan yang besar digunakan, salah satu variabelnya diganti oleh persamaan yang kecil. Yang mana lebih mudah? Y-nya yang kita ganti dengan variabel X. Oke, berarti X ditambah Y. Y-nya adalah X tambah 10.000 kan? Ya. Oke, berarti 2X ditambah 10.000 sama dengan 40.000. Berarti 2X saya pindahkan konstanta semua ke sebelah kanan untuk memudahkan. Ya, tapi boleh aja kamu pakai yang di kiri, nanti hasilnya negatif, sama-sama negatif, di akhir tetap hasilnya sama. Ya. 2X sama dengan 30.000. Ya. Berarti X sama dengan 30.000 dibagi 2. Jadi X apa tadi? Pensil dan penghapus Naomi. Harganya adalah 15.000. Ini dia. Oke, kiranya bisa memberkati. Stay healthy, be productive. Salam sehat.